Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Idris dari kelompok 5. Saya Rehan Andika Pratama. Saya Nur Fadilah. Mengucapkan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Islam Madura, Prodi D3 Farmasi. Kami di sini akan membuat video tentang K3 kesehatan keselamatan kerja di laboratorium. Di sini kami akan menjelaskan tentang jenis-jenis kecelakaan yang terjadi di laboratorium. Dari jenis kecelakaannya, cara pencegahannya dan cara penanganannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Idris dari kelas B. Saya Nur Fadilah dari kelas B. Dan saya Rehan Andika Pratama dari kelas B. Yang perlu diperhatikan saat kita melakukan praktikum di laboratorium, kita harus memakai APD lengkap. Contohnya, yang pertama kita harus memakai masker dan memakai jas lab. Yang ketiga, kita harus memakai handscoon atau sarung tangan. Setelah memakai handscoon, kita harus memakai sepatu yang menutupi keseluruhan dari kaki kita. Manfaatnya masker agar kita terhindar dari terhindurnya kita dari bahan kimia. Yang handscoon biar kita terhindar dari terkontaminasinya bahan kimia. Sama dengan kaki agar kita rentan atau tidak terkontaminasi dari bahan kimia. Jenis-jenis kecelakaan yang ada di laboratorium ada 3 contoh. Yang pertama, gempa bumi, yang kedua kebakaran, dan yang ketiga terkontaminasi zat kimia. Pencegahan kecelakaan di laboratorium. Cara pencegahannya yaitu yang pertama, kebakaran. Cara pencegahannya menempatkan alat dan bahan di tempat yang mudah tercapai. Yang kedua, terkontaminasi zat kimia. Cara pencegahannya yaitu dengan memakai APD lengkap seperti jas lab, handscoon, kacamata laboratorium, terus helm laboratorium, sepatu, masker, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, untuk gempa bumi. Gempa bumi itu tidak ada cara pencegahannya karena dari faktor alam. Nah, selanjutnya jika kecelakaan di laboratorium itu sudah dicegah dan tetap terjadi, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara penanganan kecelakaan yang terjadi di laboratorium. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penanganan kebakaran di laboratorium. Biasanya
di laboratorium itu sudah disediakan alat pemadam api kecil. Itu biasanya ada di lab, takut berhati-hati, takut terjadi kebakaran di laboratorium. Dan apabila tidak ada alat pemadam api kecil, gunakan kain basah, ambil kain basah atau ambil kain kering, terus basahi terlebih dahulu dan tutupi terhadap api atau terhadap bahan atau alat yang terbakar. Saya akan memberikan contohnya. Jika contohnya ini alat atau bahan yang terbakar, maka kain yang sudah terbasahi atau kain yang basah itu ditutupi terhadap alat atau bahan yang terbakar. Nah, itu cara memadamkan api menggunakan kain basah atau apabila tidak ada alat pemadam api kecil. Oh, Teman-teman, ini kena bahan banyak. kimia. Bantuin Ayo aja. cepetan dulu. Apabila mata terkena bahan kimia, siram dengan air minimal 15 menit. Yang pertama, siram dengan air minimal 15 menit. Apabila terkontaminasi pada kulit, segera siram dengan air secepat mungkin minimal 15 menit. Setelah itu buka pakaian, cuci sebelum dipakai kembali dan segera dapat bantuan medis secepat mungkin. Apabila bahan kimia terhirup, cepat lari atau lepaskan ke udara segar. Yang bernafas beri nafas buatan. Jika sulit untuk bernafas, beri oksigen segera mungkin dan dapat bantuan medis segera mungkin. Di sini selanjutnya cara penanganan gempa bumi. Nah, gempa bumi itu kecelakaan yang terjadi di laboratorium dan tidak bisa dicegah karena faktor alam, bukan karena faktor lain. Nah, penanganannya yang pertama jika terjadi kecelakaan gempa bumi di laboratorium, yang pertama itu kita harus menghindar atau menjauh dari bahan-bahan atau alat yang mudah pecah atau seperti kaca dan lain-lainnya. Nah, dan yang kedua, biasanya kalau terjadi gempa bumi, kita lari ke bawah meja biar aman. Coba masuk. Nah, selanjutnya setelah di bawah meja, kita lari ke tanah lapang atau lahan yang kosong, tidak ada reruntuhan bangunan atau pohon di sekitarnya. Lari ke tanah lapang atau ke tempat yang luas yang agar terhindar dari benda bangunan yang beruntuhan. Saya Muhammad Idris pamit undur diri. Saya Nafadila pamit undur diri. Dan saya Raihan Andika Pratama pamit undur diri. Kami mengucapkan terima kasih telah menonton video kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.